Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Baik, pada postingan kali ini kita akan berbagi informasi penting terkait dengan perkembangan kapal PT Pelni ya. Dari mulai adanya aturan perpanjangan PPKM yang akan diperpanjang untuk beberapa hari ke depan, dan juga adanya aturan-aturan baru dari perjalanan dengan menggunakan kapal PT Pelni ya. Baik, sebelum kita lanjut pada pembahasan berikutnya, kami perlu menyampaikan sekaligus merekomendasikan kepada Anda, bila Anda ingin mengetahui perkembangan informasi seputar kapal PT Pelni terupdate, Anda bisa mengunjungi halaman Instagram PT Pelni, yaitu di Pelni 162. Nah, di sini ada beberapa informasi yang disampaikan oleh PT Pelni ya untuk para calon penumpang kapal PT Pelni, khususnya yang ingin melakukan perjalanan dari atau menuju ke luar daerah atau ke luar kota. Nah, baik, pertama kita akan masuk pada informasi yang disampaikan oleh PT Pelni melalui halaman Instagramnya ya. Nah, pada halaman Instagramnya ini PT Pelni menyampaikan tentang syarat perjalanan penumpang kapal PT Pelni ya. Ini di masa PPKM level 1 sampai level 4 dan berlaku mulai tanggal 10 kemarin sampai pada tanggal 16 Agustus 2021 ya. Nah, kemudian kita masuk pada persyaratannya ya. Nah, persyaratannya ini ada dua kategori, yaitu level wilayah PPKM level 1 dan 2 dan wilayah PPKM level 3 dan level 4. Baik, pertama kita akan membacakan persyaratan pada wilayah yang terkena PPKM level 3 sampai 4. Nah, pada wilayah ini para penumpang wajib mempersiapkan beberapa syarat. Pertama, sertifikat vaksin ya, minimal dosis pertama. Kemudian harus menyiapkan hasil negatif RT-PCR yang berlaku 2 kali 24 jam ya. Kemudian yang ketiga, hasil negatif rapid test antigen yang berlaku 1 kali 24 jam. Kemudian kita lanjut pada persyaratan calon penumpang yang dari wilayah PPKM level 1 sampai 2 ataupun menuju ke wilayah PPKM level 1 sampai level 2 ya. Pada wilayah yang terkena aturan PPKM level 1 sampai 2 ini tidak perlu menyiapkan sertifikat vaksin ya, tetapi hanya memerlukan atau menyiapkan syarat seperti hasil negatif RT-PCR yang berlaku 2 kali 24 jam sebelum kapal berangkat ya. Kemudian menyiapkan hasil negatif rapid test antigen yang berlaku 1 kali 24 jam. Nah, di bawahnya kita lanjut akan membacakan poin-poin dan kami akan jelaskan masing-masing poin ini ya. Nah, pada poin pertama kita bisa lihat berbunyi 1 ya. Penumpang kapal Pelni di bawah usia 12 tahun itu dibatasi sementara waktu. Nah, maksud dari poin pertama ini bahwa anak-anak yang di bawah usia 12 tahun itu masih dilarang atau tidak diperbolehkan untuk melakukan perjalanan dengan menggunakan kapal PT Pelni di masa perpanjangan PPKM untuk sementara waktu ya. Jadi bila anak Anda yang berusia 12 tahun atau 12 tahun ke atas itu masih diperbolehkan, belum dibatasi untuk melakukan perjalanan dengan menggunakan kapal PT Pelni. Jadi biasanya di kolom komentar YouTube kami ada yang bertanya tuh tentang persyaratan bagaimana sih anak yang usianya 12 tahun ke bawah, apakah masih diperbolehkan untuk melakukan perjalanan dengan menggunakan kapal PT Pelni. Nah, di sini kami menjawab
pertanyaan tersebut, di mana anak yang di bawah usia 12 tahun itu masih dibatasi gitu, karena beberapa ketentuan dan pertimbangan-pertimbangan khusus dan untuk keselamatan anak-anak itu sendiri ya. Nah, yang kedua, poin yang kedua yaitu penumpang yang akan melakukan perjalanan lintas wilayah yang menerapkan PPKM level yang berbeda ya, maka wajib memenuhi ketentuan persyaratan pada wilayah yang menerapkan PPKM level tertinggi begitu. Jadi contohnya begini, pada level 1 dan level 2 itu kan tidak menggunakan vaksin ya, tetapi pada level 3 dan level 4 itu wajib menggunakan vaksin. Jadi bila Anda tinggal di atau berada di wilayah asal daerah yang terkena PPKM level 1 dan level 2, kemudian Anda ingin pergi ke wilayah atau daerah yang terkena PPKM level 3 dan level 4, maka Anda harus menyiapkan kartu vaksin juga, karena harus sesuai dengan aturan level tertinggi ya, yaitu Anda harus menyiapkan vaksin, kartu vaksin minimal dosis pertama. Jadi pada poin ini Anda harus mengikuti aturan pada level tertinggi, karena Anda akan menuju pada daerah level 3 sampai level 4 ya. Nah, itu tadi penjelasan dari poin yang kedua. Jadi poin kedua tadi, kita harus mengikuti aturan tertinggi bila kita ingin melakukan perjalanan dari level 1 dan 2 menuju ke wilayah yang ada level 3 dan level 4-nya ya. Baik, yang ketiga, bagi calon penumpang yang belum atau tidak melakukan vaksin ya, karena adanya alasan medis, dapat melampirkan surat keterangan dari dokter spesialis. Jadi untuk anak di bawah usia 12 tahun itu tidak boleh atau tidak bisa melampirkan surat keterangan dari dokter spesialis, karena kendala yang mereka alami bukan kendala medis tetapi kendala umur ya. Jadi untuk poin yang ketiga ini dikhususkan ya bagi para calon penumpang yang memiliki riwayat penyakit ataupun riwayat medis. Jadi untuk poin yang ketiga ini dikhususkan untuk para calon penumpang yang memiliki riwayat penyakit ataupun riwayat medis ya, yang kemudian mendapat rekomendasi dari dokter bahwa penumpang dengan penyakit atau riwayat medis tersebut tidak bisa divaksin, sehingga dokter spesialis harus membuat keterangan tertentu untuk kemudian mereka bisa gunakan surat tersebut untuk keperluan memenuhi salah satu persyaratan untuk melakukan perjalanan dengan menggunakan kapal PT Pelni tadi ya. Baik, kita lanjut pada poin yang keempat ya. Poin yang keempat ini yaitu persyaratan tersebut, maksudnya persyaratan 1, 2, 3 itu tidak berlaku bagi penumpang yang melakukan perjalanan di wilayah perintis, 3TP dan pelayaran terbatas, serta dilaksanakan berdasarkan kebijakan sesuai kondisi daerah masing-masing ya. Yang kelima, poin yang terakhir yaitu penumpang wajib mengisi aplikasi EHAC dan memperhatikan persyaratan pelabuhan tujuan yang dapat diakses melalui link yang ada pada tampilan video ini. Nah, itu. Nah, ini poin yang kelima ini menjelaskan kepada kita tentang kewajiban dari pengisian EHAC. Ini tidak boleh ditinggalkan ya. Ini merupakan salah satu persyaratan wajib bila penumpang ingin melakukan perjalanan dengan menggunakan kapal PT Pelni. Baik, selanjutnya kami akan menyampaikan informasi tentang wilayah-wilayah apa saja yang terkena dampak aturan
PPKM level 1 sampai 2 dan level 3 sampai level 4. Nah, untuk wilayah atau daerah yang terkena aturan PPKM, Anda bisa download dan Anda bisa baca di Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 30 tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4, level 3 dan level 2 Coronavirus DCAC 2019 di wilayah Jawa dan Bali. Nah, kemudian Anda juga bisa membuka aturan Instruksi Mendagri nomor 32 ya tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 3, level 2 dan level 1 serta mengoptimalkan posko penanganan coronavirus DCAC 2019 di tingkat desa dan kelurahan untuk pengendalian penyebaran coronavirus DCAC 2019.